Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kairana Taya Azmi dari SMKN 4 Kota Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan modul yang berjudul tentang static routing. Nah, materi yang dipelajari yang sudah saya pelajari di modul static routing dan yang saya akan presentasikan yaitu tentang teori routing protokol, pengenalan static routing, konfigurasi static routing, topologi 3 router, topologi 4 router, dan topologi VLAN. Nah, lalu selanjutnya yaitu tentang pengertian routing. Routing adalah proses pengembalian keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ketujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Nah, goals routing yaitu untuk menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data, menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global, menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan, menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Protokol routing. Nah, protokol routing terbagi menjadi 3. Ada static routing. Static routing yaitu routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Untuk dynamic routing yaitu routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nah, untuk default routing yaitu sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, static routing. Static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Di sini kita akan langsung pengenalan static routing. Nah, pertama yaitu kita akan membuat topologi terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan 2 router dan 2 PC. Kita ganti dulu namanya. Ini router 1. Dan ini router 2. Selanjutnya yaitu kita bakal sambungin dulu. Static routing itu yaitu di sini ada misalkan ada sebuah topologi yaitu 2 router dan 2 PC. Nah, tujuannya itu di mana caranya 2 klien ini agar bisa saling berkomunikasi melewati jalur router ini. Nah, namun router ini harus mengetahui alamat router yang ini. Nah, untuk sampai tujuan ke klien yang PC1 ini. Nah, jadi jalur-jalur ini tuh adalah rutenya. Nah, untuk alamatnya yaitu alamat IP. Nah, misalkan di sini kita tulis networknya yaitu 10.10.10.0/30. Dan untuk alamat kliennya yaitu misalkan networknya yaitu 172.16.10.0/24. Nah, untuk klien yang selanjutnya yaitu alamatnya 168.16.10.0/24. Nah,
Jadi untuk ini tuh IP jalurnya dan ini untuk IP tujuannya. Nah, jadi langsung saja kita bakalan coba untuk pertama yaitu ini kita bakalan langsung konfigurasi. Kita masukin dulu IP address-nya, interface gig 00. Nah, untuk IP yang gig 00 ini berarti 10.10.1/255.255.255.2 shutdown. Nah, selanjutnya yaitu yang 01 juga kita masukin IP-nya. Nah, shutdown. Nah, ini sudah dinyalain. Untuk yang router kedua juga sama. Kita masukin IP-nya terlebih dahulu. Ini juga sama. Kita masukin IP-nya berarti untuk yang router kedua ini 10.10.10.255.255.255.255.252. No shutdown. Untuk interface gig 01-nya IP-nya yaitu 168.16.10.1.255. Nah, ini sudah dinyalakan dan sudah masuk IP-nya ya teman-teman. Cek. Nah, bentar, maaf. Router yang ke Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bakalan masukin dulu IP-nya di PC-nya. Kita konfigurasi dulu. IP-nya 172.16.10.2 55.0. Default gateway yang juga diisi 172.16.10.1. Nah, lanjut ke IP selanjutnya yaitu kita konfigurasi 168.16.10.2. Subnet masknya 255.0 dan default gateway-nya 168.16.10.1. Nah, sudah. Lalu setelah itu kita akan tujuan kita yaitu akan merutekan PC ini ke PC ini, dimana yaitu lewat router. Jadi router yang ini harus mengetahui alamat IP ini, alamat router ini. Jadi harus mengetahui, harus kenalan dulu mereka berdua. Nah, analoginya seperti itu. Jadi caranya yaitu kita bakalan merutkan. Nah, caranya yaitu IP root. Nah, IP root, lalu setelah itu tujuan. Kita masukin network tujuan PC-nya. Nah, networknya itu ini. Kita bakalan ke sini. Tujuannya itu yaitu 168.16.10.0.
255.255.255.0. Lalu lewat jalur ini, lewat sini, berarti IP-nya yaitu 10.10.2. Nah, IP yang router ini. Nah, seperti itu. Nah, itu cara merouterkan. Untuk selanjutnya, yang ini juga sama. Kita masukin IP route. Tujuannya yaitu 172.16.10.255.255.255.0 melalui titik 1. Nah, sini itu IP-nya 10.10.1. Nah, ini sudah selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan static routing. Selanjutnya kita cek apakah berhasil atau sudah kenalan. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba ping juga. 168.16.10.0. Nah, berhasil ya. Nah, untuk selanjutnya, langsung saja kita akan menggunakan topologi 3 router. Kita akan menggunakan topologinya 3 router. Di sini kita buat dulu. Setelah itu kita sambungkan, itu disambungkan, tambahkan 1 PC. Nah, setelah itu kita tulis dulu di sini IP networknya, itu 20.20.20.0/30. Nah, di sini 100.210.0/24. Nah, untuk langkah pertamanya di sini yaitu kita seperti tadi masukin dulu IP-nya. Di sini kita masukin IP yang interface GIG02. titik 1.255.255.255.2. Nah, shutdown. Lanjut yang selanjutnya yaitu di sini kita nyalain dulu interface GIG00-nya. IP-nya yaitu 20.255. Dan untuk selanjutnya yaitu yang interface gig X dulu, masuk ke interface GIG01, IP ini 100.210.255.255.0 shutdown. Nah, udah nyala semua ya dan udah masuk IP-nya. Lalu kita masukin dulu IP kliennya. Kita konfigurasi IP-nya yaitu 100.210.255.0.
2, lalu subnet masknya yaitu 255.255.0 dan default gateway-nya 100.210.1. Oke. Nah, selanjutnya kita bakalan merutekan. Nah, jadi topologi ini untuk bertujuan ke sini dia itu lewat sini. Nah, untuk topologi yang tujuannya ke sini lewat sini, dan untuk topologi tengah juga tujuannya ke sini lewat alamat yang ini, dan untuk topologi yang router yang tengah Nah, untuk untuk router yang ketiga, untuk mengetahui tujuannya ke network ini melewati network yang di sini, yang 02. Nah, untuk router yang tengah, untuk tujuannya ke network ini melewati lewat router gig 00. Nah, untuk router yang tengah juga untuk melewati ke sini harus network ke sini harus melewati gig 00, dan untuk router yang gig 00 ini juga jika tujuannya ke sini harus melewati gig 00 yang di router yang tengah ini. Nah, langsung saja kita rutekan. Nah, yang ini belum kenalan sama IP yang ini. Kita IP route tujuannya yaitu ke 100.210.255.0 lewat jalur yang sama 10.10.2. Enter. Nah, untuk yang tengah juga sama, akan merutekan jalur ke yang akan bertujuan ke PC yang router yang ketiga yaitu sys. IP-nya masukin. Lalu setelah itu subnet melewati jalur yang ini. Berarti 20.20.20.2. Nah, seperti itu. Nah, untuk topologi untuk router yang ketiga juga kita bakalan IP route-kan. Nah, yang pertama tujuannya yaitu ke router yang ke-1 yaitu 172.16.10.0 255.255.0 melewati jalurnya yaitu 20.20.20.1. Nah, untuk berkenalan dengan router yang tengah juga, untuk bertujuan ke router yang tengah juga sama, menggunakan jalur yang sama. Yaitu 20.1. Nah, sudah. Nah, ini sudah pada merutekan semua. Langsung saja kita bakalan cek apakah berhasil atau tidak. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba ping di sini. Ping 100.210.0. Nah, berhasil ya teman-teman. Kita coba juga di sini. Kita coba ping ke yang tengah coba. Nah, berhasil ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini saya akan membuat topologi 4 router. Ke sini. Tambahin PC-nya.
Nah, di sini kita akan langsung saja konfigurasi static routingnya. Nah, kita tulis dulu IP networknya di sini. Untuk IP jalur di sini yaitu 30.30.0/30. Dan untuk IP di sini yaitu 100.200.20.0/24. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu sama, kita bakalan masukin dulu IP-nya di sini. Di IP di router yang ketiga. Kita ganti dulu namanya. Router 4 ya, udah. Kita masuk interface gig 02. Lalu setelah itu IP ADD-nya yaitu 30.30.30.1/255.255.255.252. Lalu no shutdown. Oke. Nah, selanjutnya di router keempat kita CLI no enable configuration interface gig 00. IP ADD-nya 30.30.30.255.255.255.252. No shutdown. Lanjut ke interface gig 01. IP ADD 100.200.20.1. Iya benar, 255.255.255.0. No shutdown. Langsung kita masukin IP di PC-nya, kita konfigurasi dulu. IP configuration, lalu setelah itu 100.200.20.1.2 dan subnet masknya 255.255.0 dan default gateway-nya yaitu 100.200.20.1. Nah, oke. Lanjut setelah itu kita bakalan IP route-kan dari yang sebelah kiri. Nah, langkah yaitu enable configuration IP route. Nah, kita langsung IP route-kan ke yang PC klien, tujuannya ke klien dulu. 100.200.255.255.255.0 lewati jalur yang 10.10.10.2 enter. Nah, lalu kita juga IP route-kan jalur router yang keempat. Nah, yaitu 30.30.30 255.255.255.252 dan melewati jalur yang sama 10.10.2. Nah, di sini juga di router yang kedua juga sama ya teman-teman. Kita bakalan IP route-kan IP route ke yang 100 dulu, ke kliennya 20.0 terus 255.255.0 melewati jalur ini yang 20.20.20.2. Nah, selanjutnya IP route juga kita masukin jalur. Di sini juga jalurnya kita IP route kan 30.0 255.255.
252 benar, maaf. Slash melewati jalur yang sama 20.20.2. Nah, selanjutnya di sini juga di router yang ketiga X kita IP rootkan ke kliennya. .30.2. Nah, di sini tidak perlu meng-IP rootkan jalurnya ya teman-teman. Nah, untuk klien yang keempat, router yang keempat, maaf. Di sini kita IP rootkan ke yang PC yang pertama dulu, yaitu 172.16.10.255.255.255.0 melewati 30.30.30.1. Nah, di sini juga sama. Sini juga sama. Kita di sini merutkan jalur router yang pertama, yaitu 10.255.255.255.252 melewati 30.30.1. Nah, lanjut yaitu yang router kedua, yaitu 168, itu tujuan ke klien ya. 168.16.10.0 255.2.0 30.30.30.1 enter. Lalu kita rootkan juga jalannya 20.20.0 255.255.255.252 lewati 30.30.1. Maaf, ini ada yang salah. Ini IP rootnya, tulisannya typo. IP root 20.20.20.0 255.255.252 30.30.30.1 enter. Nah, lalu selanjutnya kita ke router yang ketiga. Nah, di sini jalurnya tidak usah di-rootkan, langsung saja kita ke tujuannya, yaitu networknya klien, yaitu 10.0.255.255.5.0 melewati jalur yang sama juga. Nah, jika sudah, kita coba cek do show IP root. Maaf. Typo. Nah, di sini kita bisa cek, di sini sudah ada yang 10, 20. Nah, ini udah ada semua IP-nya. Nah, kita coba cek saja, kita coba konekkan. Ya, successful ya teman-teman. Files, sukses. Kita coba ke ini, successful juga. Dan successful juga. Kita coba ping. 172.16.10.0. Nah, kita coba pin yang router yang kedua. Oke, berhasil juga. Kita coba ke yang router 3, klien router 3.
Oke, kita coba dari router 4, kita coba ke router 1. Untuk selanjutnya, kita akan merouterkan VLAN. Nah, di sini kita akan menambahkan switch. Lalu setelah itu, isinya 2. Nah, di sini kita buat topologinya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita hubungkan. Oke. Lalu setelah itu kita tulis IP-nya. Itu VLAN 4. IP VLAN 4 yaitu 444444.0/24. Untuk VLAN 5 555555.0/24. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini untuk VLAN 4 untuk router untuk PC yang ini dan untuk VLAN 5 untuk PC yang ini. Nah, kita masukin dulu interface gig 02-nya. Kita keluar dulu di sini. Nah, untuk interface gig tulisnya 02.4. Lalu setelah itu encapsulation 1Q 4. Lalu setelah itu kita masukin IP address-nya yaitu 44.1 dan subnet mask-nya 255.0. Lalu setelah itu kita buat IP DHCP pool 4. Lalu kita networknya 44.4.0.255.0. Lalu setelah itu default routernya yaitu 44.1. lalu kita pakai DNS servernya, kita menggunakan IP Google yaitu 88. Lalu setelah itu X, kita masukin ke interface yang untuk VLAN 5 juga, interface gig 02.5, lalu encapsulation.1Q 5. Lalu setelah itu IP DHCP IP ADD 55.1.255.255.0. lalu IP DHCP pool 5. Lalu setelah itu networknya kita masukin 55.0.255.255.0. lalu setelah itu default routernya yaitu 55.0 dan servernya kita masukin 888. Nah, sudah. Selanjutnya kita masuk ke switchnya.
enable configuration, lalu interface FA01, kita mode switchboard mode terang dulu, mode terang. Ini dipakai. Nah, udah ya. Lalu setelah itu kita kita masukin flannya, flan 4, lalu setelah itu namanya, lalu flan 5, X dulu, namanya flan 5, maaf ini tidak spasi. Lalu setelah itu kita kita interface FA02, kita masukin ke flan 4, switchboard mode akses, lalu setelah itu switchboard akses flan 4. Lalu untuk interface yang FA03 ya, interface FA03 kita masukin ke flan 5, interface FA03 switchboard akses, flan 5. Oke. Lalu setelah itu ini kita nyalain dulu. So no shutdown. Nah, ini sudah nyala. Lalu setelah itu kita pilih cppl-nya, nah, successful. Lalu selanjutnya yang kedua, oke. Lalu setelah itu kita coba kirim surat. Successful ya teman-teman. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.